Selamat datang ibu-ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di pertemuan kali ini. Dan sebelum masuk di sesi pembahasan modul 2 sesi 1, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ibu-ibu, adapun tujuan pembahasan materi pada pertemuan kali ini yakni modul 2 sesi 1 tentang permasalahan stunting. Saya akan membagikan kertas ini buat ibu-ibu dong. Tulis jawaban apa asa atau harapan ibu-ibu ketika ibu-ibu dong punya anak-anak tumbuh jadi dewasa. Kira-kira Ibu Ani mau supaya anaknya ketika tumbuh dewasa itu jadi apa begitu? Ya ibu-ibu ya. Ibu Ica sebagai orang tua, kira-kira apa yang ibu-ibu dong harapkan ketika anak dia tumbuh jadi dewasa? Kira-kira ibu-ibu dong mau supaya ibu dong mau anak jadi apa? Barangkali ada yang mau jadi guru, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi dan lain-lain. Silakan ibu-ibu, nanti kita bagikan kertas ini buat ibu-ibu dong. Ibu-ibu dong tulis semua asa atau harapan ibu-ibu terhadap tumbuh kembang anak ketika anak dewasa nanti, kira-kira jadi apa begitu. Ya ibu-ibu ya, silakan. Ya, jadi ibu-ibu di depan sini, di depan beta sudah tempel sebuah pohon. Pohon ini namanya pohon pengharapan. Ya, ketika pohon ini kita ingin supaya pohon ini tumbuh subur, maka apa yang harus kita lakukan? Jadi yang kita harus lakukan supaya pohon ini dia tumbuh subur, maka kita harus memberikan pupuk, kemudian merawat, menyiram, dan lain-lain. Sama halnya dengan katong punya anak-anak. Anak-anak kecil itu, ya balita ya, kalau katong selaku orang tua, katong berikan asupan nutrisi, kemudian makanan bergizi, dan lain-lain, semua katong berikan kepada anak itu, maka insya Allah ke depan, masa depan anak itu akan jadi cerah. Artinya anak dia akan tumbuh sehat, kemudian cerdas dan tidak stunting. Iya, jadi jawaban ibu-ibu sudah ditempelkan tadi oleh Ibu Ani. Sekarang mari kita lihat Ibu Aisyah, dia punya jawaban harapan orang tua terhadap masa depan anak. Yang pertama itu dia mau jadi dokter. Ya, Ibu Ica, kenapa sampai mau anaknya jadi dokter? Ya, biar sakit. Ya, betul. Kemudian Ibu Ani ingin anaknya jadi guru. Ya, terus yang berikut Ibu Ina ingin anaknya jadi pendamping PKH. Ya, kemudian Ibu Fatimah ingin anaknya jadi tentara. Kenapa mau jadi tentara? Ya, supaya ditakuti orang begitu. Ya. Oke, mari tepuk tangan untuk ibu-ibu dong. Potong tepuk tepuk corona saja. Ya. Jadi ibu-ibu minta tepuk tangan 3 kali baru bilang tepuk corona. Cuci, langsung ibu-ibu dong bilang cuci tangan, pakai sabun, kemudian pakai masker, jaga jarak. Ya ibu ya. 1, 2, 3 mulai. Tepuk corona, cuci tangan,
pakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Oke. Ya, jadi begini ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dong mau supaya mewujudkan ibu-ibu dong punya harapan supaya anaknya ketika tumbuh dewasa nanti ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pendamping PKH dan lain-lain, maka yang harus dilakukan ibu-ibu mulai dari sekarang itu ibu-ibu dong harus berikan anak-anak asupan gizi yang banyak. Kemudian ketika dapat bantuan sosial seperti BPNT, maka ibu dong harus mengambil bantuannya dengan mengambil telur, kemudian susu, supaya menjaga nutrisi anak-anak ya. Karena hal ini ketika ibu-ibu dong berikan kepada anak-anak, maka insya Allah ke depan anak-anak itu jadi anak yang sehat, pintar, cerdas, dan tidak stunting. Karena kalau anak-anak dong sehat, dong pintar, maka biar ketemu usaha bagaimana lagi ibu-ibu, anak-anak dong akan jadi apa yang ibu-ibu dong harapkan tadi. Bagaimana mau jadi guru sementara tidak sehat, tidak pintar? Bagaimana mau jadi tentara kalau fisik saja loyo-loyo begini, kena stunting? Ya, jadi harus berikan terus nutrisi, makanan bergizi supaya anak-anak tumbuh sehat kayak bapak pendamping ini. Ya, karena bapak pendamping sehat, makanya sekarang sudah di pendamping PKH ini. Ibu Bet, mulai dari selesai pertemuan ini, ibu-ibu pulang di rumah itu beta harapkan supaya ibu udah memberikan terus nutrisi yang banyak buat beta pu adik-adik di rumah sana, balita-balita di rumah ya, supaya ke depan dong lebih tubuh lebih sehat dan cerdas. Ibu-ibu kalau beta panggil stunting, ibu dong jawab no, no, no. Ya, ibu-ibu ya. Ya, mulai sekarang. Stunting. No, no, no. Ya, ibu-ibu beta bagi kertas lagi supaya ibu-ibu dong tulis kembali kira-kira apa yang dilakukan untuk mewujudkan ibu-ibu dong punya harapan tadi terhadap anak itu. Ya. Ini kertas nanti akan beta bagikan. Ya. Mari kita baca sama-sama. Jika ini untuk mewujudkan ibu-ibu dong anak supaya jadi tentara, jadi dokter, jadi guru, jadi polisi dan lain-lain tadi, maka yang pertama harus ibu-ibu rajin imunisasi. Kemudian yang kedua berikan apa? Nutrisi dan makanan bergizi. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan diri. Jadi begini ibu-ibu, buah di sini adalah pengharapan orang tua terhadap anak. Sementara batang dari pohon ini adalah dukungan orang tua terhadap anak. Kemudian akar pohon ini adalah landasan yang ditanamkan oleh ketong orang tua kepada ketong anak-anak. Ya, jadi kita tambahkan sedikit ibu-ibu, ketong sebagai orang tua, ketong harus berperan dalam membimbing anak-anak untuk memiliki landasan hidup yang kuat sehingga anak-anak tumbuh dan berkembang dengan prinsip-prinsip hidup yang positif. Di antaranya yang pertama, yakni memperkenalkan dan menerapkan nilai-nilai agama dan norma sosial di ketong rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, yaitu melatih kecakapan hidup dan keterampilan sosial
kepada anak. Yang ketiga, yakni menjadi panutan atau contoh. Jadi kata orang tua itu sebagai model yang akan ditiru oleh anak-anak di rumah. Jadi kata jadi contoh ya, contoh yang baik. Jadi anak-anak itu ketika orang tua melakukan sesuatu hal, maka anak-anak itu akan meniru. Ya, demikian dari saya. Sahdar Haddad, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.